Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Hari ini gue akan membahas sebuah cara, sebuah teknik, sebuah metode yang akan membuat keseharian kita itu lebih mudah, lebih efisien, dan akan melatih diri kita dalam memproses apa-apa yang terjadi di hidup kita. Apa itu? Ya, itu adalah note taking atau mencatat. Nah, mungkin udah banyak yang ilfil nih dengar, waduh, nulisnya gue paling males nulis. Gue paling males nyatat dari zaman sekolah, zaman kuliah. Gue nyatat itu udah nol lah gitu ya. Udah males aja bawaannya kalau mencatat atau menulis sesuatu. Nah, di sini gue pengen bahas tentang note taking ini, dan semoga ini bisa memberikan insight-insight baru buat teman-teman sekalian tentang betapa pentingnya mencatat itu. Gitu ya. Gue akan mulai dengan sebuah quotes dari Tom Peters, yaitu "The best leaders are not takers, but best askers." Ya, jadi leader-leader itu ternyata not takers gitu ya. Bill Gates, terus penemu juga Alva Edison. Banyak orang-orang yang merupakan note takers yang nantinya menjadi orang-orang hebat. Mungkin tidak sebegitu directnya berpengaruh, tapi poin pentingnya adalah note taking itu berguna gitu. Mencatat itu berguna banget. Gitu. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang menjadi manfaat dari mencatat sesuatu gitu ya, menulis gitu. Nah, mungkin gue akan bahas satu persatu beberapa manfaat-manfaat dari menulis ya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu di sini nulis itu lebih ke mengambil catatan saja ya. Jadi banyak menulis itu bisa kita deskripsikan sebagai menulis catatan, kemudian menulis diary, kemudian menulis jurnal, kemudian menulis blog, ya kan, copywriting, dan banyak hal lain gitu. Tapi di sini yang pengen gue bahas adalah menuliskan catatan saja gitu ya. Nah, menuliskan catatan itu bentuknya seperti kita ada insight atau ada ide, itu kita tulis catatannya gitu ya. Jadi kita rekap hal-hal yang ada dalam pikiran kita menuju ke dalam buku catatan gitu. Atau mungkin ketika kita sekolah atau kuliah, kita mendapatkan materi dari guru atau dosen, terus kita mencatat poin-poin pentingnya. Nah, di sini kita bisa paham bahwasanya ketika kita mencatat, kita bisa merekap, ya, kita bisa menuliskan kembali key points yang ada. Misalnya ada sebuah materi yang diberikan oleh seorang pengajar, kemudian nanti dari materi tersebut ada seperti key point-nya dan pendukung-pendukungnya. Jadi key point ada supporting points-nya. Nah, key point atau main points-nya itu kita bisa catat gitu. Dan kita bedakan dengan supporting points-nya. Nanti dari situ kita akan membuat diri kita menjadi listener yang lebih baik gitu. Akan membuat diri kita menjadi pendengar yang lebih baik gitu. Apakah kita hanya di kelas saja? Tidak juga. Gitu. Kalau misalnya kita ada meeting atau rapat, kita juga melakukan itu. Catat. Ketika bahkan kita bisa ngobrol aja dengan teman, kita boleh juga mencatat, gitu ya. Ketika di keseharian kita ikut sebuah online course atau ada nonton video yang menarik gitu, video TED di YouTube misalnya, itu juga kita juga bisa catat. Jadi kita bisa menyimpan key points-nya itu yang dengan mudah nantinya kita akses, gitu. Kemudian hal itu juga membantu kita clear our mind ya. Jadi clear itu apa ya? Bukan mengosongkan sih, menjernihkan gitu ya. Menjernihkan pikiran kita, karena pikiran kita itu terbatas dalam penyimpanan informasi. Ya, terutama dalam dunia di mana kita bisa sebut information overload ya, kebanjiran informasi. Terlalu banyak informasi yang kita dapatkan dan
lajunya itu cepat sekali, gitu ya. Gue masih ingat zaman gue SD itu kita belum pakai handphone, kita masih pakai telepon rumah, ya. Kita masih pakai telepon rumah, dan di situ gue hafal teman-teman gue banyak banget lah ya, mungkin bisa belasan gitu. Nomor teleponnya berapa aja? Karena dulu tidak terlalu banyak informasi, sehingga informasi itu bisa gue simpan dengan baik, gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita cuma hafal nomor telepon orang tua kita atau saudara kita saja, jadi terbatas. Karena mudah sekali menyimpannya di handphone, ya, ada kontak gitu, kita bisa simpan nomornya. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya note taking. Kita sadar atau tidak sadar itu sebenarnya note taking. Jadi kita menuliskan, mereka mencatat nomor telepon itu di handphone, gitu ya. Nah, hal itu membuat kita sekarang pun tidak terlalu lihai dalam menyimpan informasi. Karena sebenarnya memang otak kita tidak didesain untuk menyimpan informasi, tapi mengelola atau mengolah informasi. Ya. Kenapa? Karena emang tujuan otak kita buat processing gitu, buat computing gitu. Adalah device untuk memproses gitu, bukan device untuk menyimpan gitu ya. Otak kita adalah CPU-nya, bukan flash disk atau hard disk-nya gitu. Sementara itu flash disk atau hard disk-nya itu siapa? Buku catatan kita, di HP kita juga bisa kita tulis. Sehingga itu akan mengimprove ya kualitas atau kemampuan dari si otak kita itu sendiri gitu ya. Itu akan membuat kita, memori kita nanti juga terimprove kalau kita dengan lebih rajin mencatat gitu. Itu juga akan meningkatkan attention span kita nantinya. Nah, kita perlu paham di sini bahwasannya ada sebuah kalimat menarik, yaitu tinta yang paling kabur bertahan lebih lama daripada ingatan yang paling segar, gitu ya. Jadi memang ketika kita menulis, mau bagaimanapun itu akan bertahan lebih lama daripada kita ingat-ingat saja gitu. Pasti semua dari kita pernah merasakan yang namanya lupa, ya, karena memang otak kita tidak didesain untuk bisa ingat terus selamanya, gitu ya. Teman-teman sering dengar short term, long term memory dan seterusnya. Gitu. Kemudian ketika kita menuliskan sesuatu, kita bisa membreakdown-nya, ya. Karena otak kita fokus untuk memproses yang kita tulis itu, informasinya yang kita simpan itu di tulisan, ya. Kita bisa membreakdown lebih dalam, gitu ya. Jadi konten yang kita tulis itu bisa menjadi lebih dalam, lebih rich of information gitu, lebih deep gitu. Dan juga kita bisa memisahkan, mengkategorikan, mengcluster ya. Oh, kayaknya ini bagian-bagian yang kategori A, ini kayaknya bagian-bagian yang kategori B gitu. Jadi kita bisa mengcluster dengan baik. Selain itu kita juga bisa menghubungkan ya. Wah, ini tuh hubungannya dengan ini tuh hubungannya dengan ini, koneksinya seperti ini gitu. Ternyata A menyebabkan B, B menyebabkan C, dan seterusnya. Yang hal itu sulit sekali kita lakukan kalau misalnya kita hanya membayang-bayangkan saja, gitu ya. Tapi ketika kita menuliskan dalam bentuk tulisan, ya, itu menjadi sebuah ilustrasi. Entah itu tulisan, entah itu gambar, entah itu skema, entah itu diagram. Kita jadi dapatkan nih ilustrasinya seperti apa. Nah, dari ilustrasi itu kita jadi bisa membayangkan dengan lebih real gitu, bahwasanya kita ini sedang membahas ini loh ya, si orang ini sedang memaparkan ini loh gitu. Jadi connecting the dots gitu, jadi ada ide-ide yang saling terhubung, dan hingga nanti akhirnya kita bisa summarize itu ya dengan cara lebih baik gitu ya. Jadi kita ingat, oh poin-poin utamanya A, B, C, D, E. Jadi ketika kita mau summarize itu, oh hari ini aku udah belajar apa saja sih, oh mainly ini. Atau kita diminta mempresent lagi. Oke, misalnya kamu coba mempresent apa sih hasil rapat hari ini. Nah, rapat hari ini adalah A, B, C, D, E gitu. Karena kita sudah mencatat tadi, gitu ya. Nah, sebenarnya yang seseorang yang terlatih menulis, dia akan terlatih membaca juga. Karena ketika dia menulis, dia juga membaca gitu. Jadi salah satu tips buat semakin jago dalam membaca, semakin membiasakan diri dalam membaca adalah menulis. Dan banyak sekali, gue juga punya teman-teman yang merasa, wah gue orangnya gak senang baca, gue orangnya gak terbiasa buat baca. Nah ini
kalau menurut gue ini bagian dari membatasi diri gitu ya. Bagian dari membatasi diri bahwasanya kita sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan baca kita, keterampilan baca kita, kualitas baca kita gitu. Nah, jadi hal tersebut yang merupakan poin penting ya untuk kita bisa membaca lebih baik adalah dengan menulis lebih baik. Nah, note taking ini menjadi salah satu fasilitatornya gitu. Nah, karena tadi menulis itu kita capture sesuatu ya, berarti ada informasi yang kita ketahui, kita tangkap, kita simpan gitu ya. Anggapannya gitu, ada informasi yang kita peroleh, kita tangkap, terus kita simpan. Jadi ketika kita kepikiran suatu hal, misalnya kepikiran ide mau buat sesuatu, kita tulis saja. Karena kalau nanti kita lupa. Wah, kita kepikiran nanti mau belanja beli sesuatu gitu, kita tulis. Makanya ada daftar belanja gitu ya. Kita tulis pelajaran apa saja yang ada besok hari dalam satu pekan gitu kan, makanya ada jadwal pelajaran gitu ya. Jadi ketika kita menuliskan itu, apa yang terlintas di pikiran kita tuliskan, sehingga kita nanti terbiasa untuk menangkap pikiran kita, dan kita terbiasa pula menangkap hanya yang penting-penting saja ya. Ternyata ada pikiran yang kurang penting, ada informasi yang kurang penting, ya udah itu kita tulis. Nah, ketika kita melakukan proses itu secara tidak sadar, kita menulis yang penting, yang tidak penting tidak kita tulis. Nanti kita melatih otak kita untuk menangkap informasi-informasi yang penting saja. Karena dalam dunia di era informasi seperti ini, banyak sekali informasi yang masuk ke pikiran kita. Kemampuan memfilter informasi itu penting juga. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memproses hal yang penting-penting saja daripada hal-hal yang kurang penting. Gitu, serta itu juga membantu kita terutama khusus ini bagaimana kita mencapai goal kita. Jadi kalau kita bahas goal setting, gue juga pernah bahas goal setting di podcast Ampliora. Goal setting itu nanti ada poin penting di akhir, yaitu tentang menulis sebelum reviewing ya. Ada bagaimana kita cara menuliskan goal kita, entah itu di buku catatan, entah itu di dinding kamar. Kita bisa menuliskan goal kita, dan itu akan membuat kita lebih mudah dalam mencapai goal kita gitu. Jadi kita kebayang, oh ini tuh yang pengen aku kejar gitu, ini tuh tahap-tahapnya, ini tuh cara-caranya, ini tuh milestone-nya untuk mencapai goal yang pengen aku kejar, kurang lebih gitu ya. Jadi lu bisa bayangin seperti itu gitu. Aku punya goal, aku punya targetan, aku punya capaian, dituliskan gitu, sehingga itu yang membuat kita bisa lebih aware dengan goal-goal kita tadi. Gue juga tentu melakukan itu gitu, menulis goal. Ketika di awal tahun resolusinya seperti ini gitu. Jadi dituliskan, bukan hanya diucapkan atau dibayang-bayangkan saja. Begitu. Kemudian banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa menulis dengan baik gitu? Karena selama ini gue nggak terbiasa menulis misalnya. Ya, selama ini gue belum terbiasa lah mencatat gitu. Ada nggak sih metode-metode yang bagus? Wah, kalau kita berbicara metode itu banyak sekali, ya. Jadi mungkin kalau yang teman-teman tahu ada metode seperti kita bikin paragraf saja, gitu kan. Ada juga metode kita bikin bullet points, ya. Jadi ada poin-poin gitu. Ada juga metode gimana kita bentuk dalam chart atau diagram-diagram, gitu. Ada juga metode mind mapping, ya, membentuk mind map. Jadi di tengah kita tuliskan ide besarnya, kemudian kita bagi menjadi beberapa ide yang kecil, kemudian ide yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kita bisa melihat keterhubungan general dan spesifiknya gitu. Jadi yang paling umum ke yang paling khusus gitu. Nah, tapi yang menarik di sini yang pengen gue bahas adalah suatu metode yang populer sekali sebenarnya, namanya metode Cornell ya. Jadi note taking dengan metode Cornell. Nah, teman-teman pembelajar lain bisa mencari juga di internet tentang metode Cornell itu seperti apa. Tapi gue pengen bahas sekilas saja. Jadi ketika kita menulis itu kita bagi dua ya. Nanti yang di kiri kecil aja. Jadi kita bagi dua kiri kanan ya. Area tulisan kita gitu ya. Jadi area tulis kita bagi dua kiri kanan. Nah, nanti kita tulisnya di bagian yang kanan ya. Ini bebas sih sebenarnya yang mana. Kita tulis di bagian yang kanan informasi-informasi yang kita peroleh dari pembicara gitu ya, entah itu guru, entah itu dari video yang kita tonton, kita tulis informasi-informasi di situ ya. Jadi informasi yang diberikan terus di bagian yang kanan.
Nah, yang bagian kiri untuk apa? Yang bagian kiri adalah untuk insight-insight yang kita peroleh, entah itu past experience atau misal knowledge yang kita punya, yang berhubungan dengan yang diberikan, yang berhubungan dengan informasinya. Nah, kita tulis di situ. Wah, gue dapet insight ini nih, itu di kiri gitu ya. Nah, jadi yang di kanan adalah catatannya, rekapannya, yang di kiri adalah insight-nya. Gitu. Kemudian nanti di bagian bawah ada summary gitu. Nah, itu note taking metode Cornell gitu. Jadi banyak sekali style-style atau metode-metode yang ada dalam note taking. Kita bisa cari dan kita bisa sesuaikan yang paling cocok buat kita yang mana. Dan tidak harus satu metode untuk semua jenis penulisan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nulis diary, ya silakan saja kita pakai paragraf. Kalau misalnya kita mau merangkum, kita bisa tulis poin-poin. Ketika kita mau menjelaskan suatu ide, kita bisa pakai mind map. Nah, jadi macam-macam, silakan disesuaikan dan bisa dikombinasikan juga. Nah, bagaimana sih kita bisa mulai menulis ya, mulai note taking, mulai mencatat? Caranya adalah ya, yang pertama, saran gue adalah segera beli buku catatan ya. Buku catatan saran gue sih sebenarnya yang nggak terlalu besar ya, yang kecil saja yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke, gue sering tanya, bang kan ada notes yang konvensional gitu, yang berbentuk buku, ada juga yang digital. Oh betul gitu. Itu sebenarnya terserah, itu tergantung preferensi saja. Dan gue juga sudah pernah mencoba kedua-duanya. Dan dari gue pribadi, gue paling senang tetap note taking mainly di buku secara fisik ya. Jadi gue sebenarnya melakukan keduanya sekarang. Ketika yang digital gue menggunakan Evernote dan juga Notion. Tapi ketika yang di buku ya udah, jadi ada seperti buku tulis kecil. Kurang lebih ukurannya apa ya? Ukurannya mungkin A6 ya. Jadi A4 dibagi 2 kan A5, jadi dibagi 2 lagi jadi A6 ya. Nah, itu ukuran buku notes gue gitu. Dan udah banyak, udah entah buku keberapa ini untuk dalam hal note taking gue sejak pertama kali gue note taking gitu. Jadi, dan buku ini gue bawa kemana-mana supaya kalau gue ada ide, gue bisa langsung catat gitu. Kalau gue kepikiran sesuatu, gue bisa langsung catat. Ketika gue diskusi sama orang, ada hal yang menarik, gue bisa langsung catat gitu. Jadi itu tergantung pilihan kamu bagaimana memilihnya, yang konvensional secara buku ataupun yang digital. Tapi segera persiapkan itu. Kalau memilih yang konvensional, segera beli buku catatan gitu ya. Dan juga bagaimana kita melakukan note taking, kalau bisa taruh semuanya di satu tempat gitu. Jadi gini, ada orang yang memisah-misahkan berdasarkan kategori, itu it's okay juga sebenarnya gitu ya. Misalnya ada note ini untuk mencatat pengeluaran, ada note ini untuk mencatat ide-ide gitu atau konsep-konsep gitu. Ada juga mau nge-tracking kesehatan, jadi kayak makannya apa, olahraganya apa, tidurnya bagaimana gitu. Jadi macam-macam bisa dikategorikan. Tapi kalau gue pribadi sih gue taruh di satu tempat gitu, karena menurut gue itu yang paling efektif buat gue. Dan kalau bisa kita selalu bawa notes itu kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun ternyata notesnya tidak terbawa, ya coba ditulis dulu di handphone, misalnya ada notes kan, nanti kita tulis dulu, nanti kita bisa rekap ketika kita sudah bersama notes kita gitu. Tapi prioritas pertamanya adalah kalau bisa dibawa kemana-mana si buku catatan itu. Kurang lebih begitu. Semoga yang gue share hari ini, insight-nya bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan. Tadi gue sudah cerita banyak banget manfaat dari note taking atau mencatat, dan berbagai metode serta tipsnya untuk memulai itu bagaimana. Jangan lupa take action, karena kalau misalnya lu cuma dengerin ini saja, oh jadi cuma tahu doang sebagai knowledge gitu, tapi tidak sebagai manfaat yang dirasakan secara langsung gitu. Tapi kalau lu sudah mulai mencatat gitu ya, itu bagus banget. Silakan upgrade terus gitu, lebih rajin lagi mencatat dan lebih tingkatkan terus kualitas pencatatan gitu. Buat lu yang belum mulai, segera mulai, karena kalau menurut gue, setiap orang perlu note taking, setiap orang perlu mencatat. Tinggal porsinya saja, kualitasnya saja yang terus selalu di-upgrade, dan apa-apa yang selalu dicatat, itu memang untuk setiap orang berbeda, gitu. Jadi semoga episode kali ini bermanfaat. Harapan gue, kita semua bisa terus belajar,
bisa terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari diri kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua untuk bisa terus belajar hal baru dan bisa terus membagikannya juga ke orang lain. Silakan share episode ini ke teman-teman lu yang lu rasa bakal tertarik juga mendengar episode-episode seperti ini, dan semoga kebermanfaatan itu bisa teramplifikasi lebih luas lagi. Sekian dari gua, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.